Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Mukminatul Hasimi MESY selaku dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Quran. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Puri Handayani sebagai moderator dan rekan-rekan saya Repita Damayanti, Repi Raudasari, Safira Latifah, Rizky Dwi Pranata Jaya, dan Serla Mahtijarani. Kelompok kami akan membahas materi tentang hukum nun mati dan tanwin, dan berikut ini penjelasannya. Materi yang akan saya sampaikan mengenai pengertian hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati atau sukun dan tanwin adalah satu ilmu tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran. Hukum bacaan nun mati dan tanwin dalam ilmu tajwid penting diketahui oleh seluruh umat Islam agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hukum ini berlaku jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf tertentu. Sedangkan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang terlihat apabila dibaca washab atau sambungan dengan kata lain dan hilang ketika ditulis atau diwakofkan. Selanjutnya ada macam-macam pembagian hukum tanda baca nun mati dan sukun. Pertama, izhar halqi atau jelas. Hukum izhar halqi terjadi apabila terdapat nun sukun atau juga tanwin bertemu dengan huruf-huruf berikut ini: alif, ain, ghain, ha, kha, ha, dan hamzah. Cara membacanya harus jelas tanpa dengung dengan panjang satu alif atau dua harokat. B. Idgham bihuna, memasukkan dengan dengung. Hukum idgham bihuna terjadi apabila nun sukun ataupun juga tanwin bertemu dengan huruf-huruf sebagai berikut. Yang pertama, mim, nun, waw, dan huruf ya. Cara membaca idgham bihuna adalah apabila terdapat huruf-huruf idgham bihuna bertemu dengan huruf nun mati atau tanwin dimasukkan pada huruf berikutnya, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid disertai dengan suara mendengung sepanjang 1 alif hingga 1,5 alif atau sekitar 2-3 harokat. Selanjutnya adalah idgham bila hunnah atau memasukkan tidak dengan dengung. Hukum idgham bila hunnah yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada nun sukun atau juga tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah lam atau huruf hijaiyah ro dan dibaca dengan tidak menggunakan suara yang dengung. Cara membacanya dengan cara meleburkan huruf hijaiyah nun sukun atau tanwin menjadi suara huruf hijaiyah sesudahnya yaitu lam ataupun ro, atau dengan cara melafazkan kedua huruf hijaiyah tersebut seakan-akan diberi tanda tasydid dengan tanpa diikuti dengan suara berdengung atau hunnah. Selanjutnya adalah iklab atau mengganti. Iklab adalah salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun sukun atau juga tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah ba. Cara membaca iklab yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah huruf nun sukun ataupun tanwin menjadi suara huruf mim sukun dan juga diiringi dengan suara dengung kurang lebih 1 alif atau 2 harokat. Ikhfa atau menyamarkan. Hukum ikhfa terjadi apabila nun disukun dan juga tanwin kemudian di belakangnya terdapat huruf hijaiyah yang berjumlah 15. Maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf hijaiyah tersebut ada 15 huruf yaitu ka, kofa, za, to, do, sot, sa, sya, za, za, da, sa, ta. Cara membaca ikhfa hakiki yaitu dengan cara mengeluarkan suara nun atau tanwin dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar atau bisa juga menjadi suara eng atau n. Sesudah itu disambut dengan dengung sepanjang 1-1,5 alif atau 2-3 harokat. Kemudian masuk untuk membaca huruf sesudah nun mati atau tanwin tersebut. Cara gunanya dibagi menjadi 3 jenis yaitu ikhfa aqrab, ikhfa ausat, dan ikhfa ab'ad. Kesimpulan, hukum nun mati, sukun, dan tanwin adalah satu ilmu tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran. Hukum nun mati dan tanwin dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, izhar halqi. Huruf yang dibaca jelas. Huruf-huruf izhar, alif,
ain, ghoin, ha, kho, ha, dan hamzah. Yang kedua, idgham bi gunnah. Memasukkan huruf nun mati atau tanwin pada huruf-huruf yang berbeda dalam idgham bi gunnah disertai dengan dengung. Huruf-huruf idgham bi gunnah mim, nun, waw, dan ya. Yang ketiga, iklab. Mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim tersembunyi disertai dengan dengung. Huruf-huruf iklab yaitu ba. Ikhfa. Artinya samar atau tertutup, yaitu mengucapkan huruf ikhfa dengan samar. Huruf-huruf ikhfa: ka, ko, fa, zo, to, do, so, sho, sa, za, za, dal, sya, ta. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.